Salam jumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus lewat mezbah keluarga pada saat malam ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah karya-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah karya-Mu, bimbing kami di setiap waktu.
bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Syukur, haleluya. Syukur buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Mulialah namamu Tuhan, ajaiblah caranya-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, ajaiblah karya-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kebesaran kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa boleh terus melakukan akan segala kebenaran firman-Mu. Ampuni akan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur pasal 90 ayat 12. Kita akan belajar kebenaran firman Allah yang ada di Mazmur 90 ayat 12. Di situ dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Sekali lagi,
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini tentu yang kita pikirkan ayat ini tuh untuk orang-orang yang sudah masuk usia-usia lanjut. Karena di ayat 10 dikatakan di situ, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kembali kepada ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa ini maksud firman Tuhan? Firman Tuhan ini tentunya untuk semuanya kita, orang-orang yang masih hidup di dalam dunia. Lebih-lebih kita saat ini hidup di zaman-zaman yang paling akhir. Tentu sebagian orang tidak akan pernah merasa bahwa kita itu sudah masuk di zaman-zaman yang paling akhir. Namun bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya, mari kita senantiasa menghitung hari-hari sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Masa-masa dalam keadaan-keadaan yang ada saat ini sudah menandakan bahwa kita sudah masuk di dalam masa-masa di mana Tuhan Yesus akan datang ke dunia yang kedua kali untuk menjemput gerejanya dan untuk menghukum dunia yang ada. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-11 di pasal yang sama, di situ dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini yang menggugah akan hati kami ketika kami membaca ayat yang ke-11 ini. Ternyata bahwa di ayat yang ke-12 itu di mana kita yang diajarkan untuk kita boleh minta kepada Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mengarah kepada di mana sebelumnya ayat yang ke-11 ini menjadi satu cambukan buat kita, peringatan buat kita. Yaitu siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu. Mari kita senantiasa boleh menangkap akan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kita menjadi bagian orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang terus-menerus kita akan dibenarkan dari hari ke hari. Dari hari ke hari juga kita ampuni akan segala dosa-dosa kita. Kita bertobat dari segala setiap kelakuan kehidupan kita. Sehingga kita ditambah-tambahkan akan iman kita untuk terus kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita sekalian. Oleh sebab itu mari kita senantiasa melihat akan dunia ini. Dunia yang penuh dengan segala kegelapan yang ada mewarnai keadaan dunia. Yang mana kebanyakan orang sudah jatuh ke dalam dosa-dosa dan dosa. Di situ puncaknya murka Tuhan akan dinyatakan. Oleh sebab itu di ayat 11 dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu. Oleh sebab itu mari kita yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, yang hidup dalam kebenarannya,
Tuhan untuk kita senantiasa sadar dan berjaga-jaga, sadar dan bertobat untuk senantiasa kita boleh hidup dalam kebenaran Tuhan, untuk senantiasa kita hidup dekat untuk mengagungkan, memuliakan, menyembah akan nama Tuhan. Seperti saat ini, saudara, saya bawa di dalam pujian penyembahan kepada nama Tuhan, untuk kita meminta kepada Tuhan untuk kita diajarkan menghitung hari-hari kita, hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana inilah yang dapat mengenali akan keadaan bumi yang sudah rusak ini, keadaan yang sudah diwarnai dengan segala tanda-tanda akhir zaman ini. Hati yang bijaksana ini yang terus membawa kepada hidup dalam kebenaran firman Allah dan meninggalkan dalam setiap dosa-dosa apapun juga. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, terus cari Tuhan selagi ia ditemui, dan senantiasa kita boleh menghampiri hadiratnya. Kita terus senantiasa boleh menyerahkan segenap kehidupan kita. Kita berserah kepada Tuhan yang telah memberikan akan kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita tidak lagi bergantung kepada hikmat dunia atau hikmat manusia, namun iman kita hendaklah bergantung pada kekuatan Allah. Maka di situ terletak akan kekuatan Allah, Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan, Roh Kudus yang senantiasa memberikan akan anugerah kasih-Nya kepada setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kebenaran akan firman Allah. Sekiranya saudara dan saya didapati iman kita di bumi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita senantiasa melakukan segala apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, untuk selalu fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan, untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan pujian, penghormatan, penyembahan kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun juga. Kita bawa Tuhan di dalam setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Ku yakin saat Kau berfirman, Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku
bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu Ebenezer dan Sion Community Church Tuhan. Kami berdoa buat keluarga hamba-Mu Bapak Gembala Paulus Kunto Baskoro Tuhan. Kami berdoa untuk segenap staf penggembalaan yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus-pengurus yang ada. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada. Tuhan senantiasa memberikan akan roh damai sejahtera, roh sukacita dalam hidup mereka. Tuhan terus menyatakan segala kebaikan Tuhan untuk mereka, senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Roh Kudus Engkau yang melawati akan setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang menyembuhkan mereka yang masih sakit Tuhan, maupun yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mohon kasih-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan akan Bapak Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Tuhan yang ada. Tuhan, untuk Kau pakai, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk dapat mengatur akan bangsa ini, untuk dapat mengatasi keadaan persoalan akan virus corona yang ada di bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau juga memakai, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kesehatan untuk tim para medis yang ada, para dokter, para perawat, sukarelawan yang ada Tuhan, yang menangani akan virus corona Tuhan. Di mana-mana yang ada Tuhan Yesus, Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan, beri akan kekuatan kesehatan sehingga mereka senantiasa dapat, oh Tuhan, dinyatakan sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan yang sakit boleh Tuhan Kau berikan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus terus melindungi, menyertai, beri kekuatan, kesehatan untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang masih tetap tinggal di rumah dengan melakukan segala aktivitas yang ada di rumah, dan terus senantiasa naikkan pujian di hadapan Tuhan di rumah, beribadah di rumah, dan tetap semangat. Salam sehat, salam fight. Tuhan Yesus memberkati. Amin.